Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum menjalani aktivitas kita pada hari ini, Jumat 7 Mei 2021, mari kita bersama-sama bersaat teduh dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-23 yang tertulis demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pekerjaan, studi, keluarga, bahkan dalam kehidupan berpelayanan, pasti kita pernah mengeluh atau menggerutu. Mungkin karena ada penambahan job, atau mungkin karena ada ide yang tidak sepaham dalam berpelayanan. Seringkali apa yang kita ekspektasikan tidak tercapai, sehingga kita mengalami kekecewaan dan akhirnya menggerutu atau berkeluh kesah. Dan akibatnya kita menjalaninya dengan tidak sepenuh hati. Saya pribadi juga mengalami hal tersebut. Dalam pekerjaan saya merasa sudah memberikan yang terbaik. Sudah bekerja sesuai job yang diberikan. Bahkan terkadang saya harus menyelesaikan job yang sebetulnya bukan tanggung jawab saya. Namun penilaian dari atasan saya ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Apa yang sudah saya kerjakan dengan sepenuh hati terkadang masih dinilai kurang oleh atasan saya, sehingga saya merasa kecewa dan mulai menggerutu. Saya mulai tidak nyaman dengan pekerjaan saya dan mulai mengerjakan tugas-tugas saya dengan hati yang penuh dengan keluhan. Bapak, Ibu, Saudara, nas firman kita pada saat teduh pagi hari ini mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama, kita diingatkan untuk melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati kita. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita untuk melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati, bahkan Ia rela menderita hingga mati di kayu salib. Dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus juga mengalami penolakan dan permasalahan-permasalahan lainnya. Namun Tuhan Yesus menjalani semuanya itu tanpa berkeluh kesah dan menggerutu. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sepenuh hati akan berbuah pada saatnya nanti. Yang kedua, kita diajarkan untuk mengajarkan segala sesuatu dengan motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, seperti kekecewaan saya dalam pekerjaan saya tadi. Ketika saya melakukan pekerjaan dan meletakkan ekspektasi saya kepada manusia, serta memiliki motivasi untuk menyenangkan hati manusia, maka ketika hal itu tidak terpenuhi, kita akan merasakan kekecewaan dan berujung mengerjakan hal tersebut tidak dengan sepenuh hati. Tetapi di sini, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose mengingatkan kita untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan landasan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita tidak akan merasa kecewa karena hanya Tuhanlah sumber pengharapan dan kehidupan. Ketika kita mengerjakan hal dan kita landaskan untuk menyenangkan hati Tuhan, kita juga diingatkan untuk tetap rendah hati. Karena segala buah dan keberhasilan yang kita raih itu atas karunia Tuhan. Segala sesuatunya datang dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Saat kita telah dapat mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, disitulah letak tertinggi dari pelayanan kita. Pelayanan bukan hanya rutinitas kita beribadah, rutinitas kita menjadi pelayan dalam ibadah maupun persekutuan. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati kita dan untuk menyenangkan Tuhan, kita dapat terus melayani Tuhan dan menjadi saksi baik dalam pekerjaan kita, studi kita, bahkan setiap sisi kehidupan kita. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saat teduh kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dalam doa.
Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, ucap syukur ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami boleh merasakan udara pada pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh belajar satu hal yang baru lagi ya Bapa, untuk dapat membuka hati kami, untuk dapat mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati kami, dan menjadikan Engkau sebagai suluh kami. Pakai kami ya Bapa, untuk dapat melayani-Mu, untuk dapat terus menjadi saksi-Mu, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami. Mampukan kami untuk dapat terus menyenangkan hati-Mu, dan untuk dapat terus berkarya dalam pekerjaan kami. Ya Bapak, pada saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita pada hari ini. Tuhan memberkati.